Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini di mata kuliah Pendidikan Jasmani Anak Berkebutuhan Khusus, kami dari kelompok 1 akan berpresentasi mengenai tentang anak dengan judul Penjas Adapted bagi Tunagrahita. Sebelum kami berpresentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama anggota. Yang pertama yaitu Dinanda Ayu Cahyani dengan NIM 610141907. Kemudian ada Malik Bima Prasetyo dengan NIM 080. Kemudian ada Ahmad Nafah Afifuddin dengan NIM 068. Kemudian ada Muhammad Hidayatullah dengan NIM 090. Kemudian ada saya sendiri Safia Maharani dengan NIM 070. Kemudian yang terakhir yaitu Irene Yahara Widyasari dengan NIM 104. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama yaitu Dinanda, dipersilahkan. Oke, tunagrahita. Anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental, intelektual, jauh di bawah rata-rata, sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik. Next. Ciri-ciri fisik dan penampilan. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau besar, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia, perkembangan bicara atau bahasa terlambat, tidak ada atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan, pandangan kosong, koordinasi gerakan kurang, gerakan sering tidak terkendali, sering keluar ludah cair dari mulut atau ngiler. Selanjutnya yaitu klasifikasi tunagrahita. Yang pertama berdasarkan kapasitas intelektual atau skor IQ. Yang pertama tunagrahita ringan dengan IQ 50 sampai 70. Kemudian tunagrahita sedang IQ 35 sampai 50. Kemudian tunagrahita berat IQ 20 sampai 35 dan yang terakhir tunagrahita sangat berat yang memiliki IQ di bawah 20. Kemudian berdasarkan kemampuan akademik. Yang pertama ada tunagrahita mampu didik. Selanjutnya ada tunagrahita mampu latih dan yang terakhir tunagrahita perlu rawat. Next. Klasifikasi kemampuan anak tunagrahita dalam kemandiriannya di masyarakat. Yang pertama ada tunagrahita ringan. Dalam penyesuaian sosial media maupun bergaul, mampu menyesuaikan diri pada lingkungan sosial yang lebih luas dan mampu melakukan pekerjaan setingkat semi terampil. Kemudian yang kedua ada tunagrahita sedang, yang mampu melakukan keterampilan mengurus diri sendiri atau self-help, mampu mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat, dan mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan atau bekerja di tempat kerja terlindung, self-taught workshop. Kemudian yang terakhir ada tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita ini mereka sepanjang hidupnya selalu bergantung pada orang lain dan perlu perawatan dari orang lain juga. Baik, berikutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan keturunan mengalami tunagrahita. Yang pertama adalah faktor keturunan, di mana orang tersebut atau anak tersebut mendapatkan keturunan tunagrahita dari orang tuanya atau nenek atau kakeknya. Kemudian adalah penyebab kelainan yang berkaitan dengan berbagai faktor keturunan, meliputi ada kelainan kromosom, kelainan gen, ada juga gangguan metabolisme dan gizi, ada infeksi dan keracunan, trauma dan zat radioaktif, masalah kelahiran, serta faktor lingkungan.
Next. Kemudian adalah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak-anak tunagrahita. Yaitu yang pertama adalah kesulitan dalam akademik, di mana anak tersebut mengalami kesusahan dalam berhitung, penundaan bahasa, mengalami hambatan dalam ingatan, kurang dalam mengontrol lingkungan, dan kesulitan-kesulitan secara umum. Berikutnya adalah besar kecilnya derajat retardasi yang mempengaruhi tingkat intelektualnya, yang berarti anak tunagrahita tidak mencapai kematangan seperti teman sebayanya. Kemudian yang terakhir adalah sering mengalami sasaran bullying oleh orang normal lainnya karena ketidakmampuan mereka dalam memahami norma-norma dalam kehidupan sosial. Next. Kemudian ada karakteristik anak tunagrahita. Jika dilihat dari segi intelektualnya, yang pertama, anak tunagrahita mampu mengetahui atau menyadari situasi, benda-benda orang di sekitarnya, namun mereka tidak mampu memahami keberadaan dirinya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor bahasa yang menjadi hambatan, dikarenakan mereka pada umumnya sulit untuk mengatakan atau menyampaikan kata yang sesuai dengan keadaan yang diinginkannya. Yang kedua, mereka kesulitan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Yang ketiga, mereka sulit sekali untuk menuliskan simbol angka. Yang keempat, kemampuan belajar anak tunagrahita terbatas. Mereka mengalami kesulitan yang berarti dalam pengetahuan yang bersifat konsep dan dalam menempatkan dirinya dengan keadaan situasi lingkungannya. Next. Sedangkan jika dilihat dari segi tingkah laku atau perilaku adaptif, perkembangan anak tunagrahita lamban. Faktor kognitif merupakan hal yang sulit bagi anak tersebut, khususnya yang berkenaan dengan perhatian dengan atau konsentrasi, ingatan, berbicara dengan bahasa yang benar, dan dalam kemampuan akademiknya. Anak tunagrahita seringkali merasakan ketidakmampuan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan padanya, karena seiringnya melakukan kesalahan pada saat melakukannya. Next. Lalu timbul satu pertanyaan, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang baik? Pembelajaran harus dibuat semenarik atau menyenangkan mungkin, sehingga akan terjadi proses akomodasi kognitif anak. Jangan hanya memberikan perintah dan larangan saja, tetapi berikanlah penghargaan bila anak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Next. Keterampilan dasar komunikasi. Untuk penderita tunagrahita berat tidak mampu berkomunikasi. Untuk penderita tunagrahita sedang mampu berkomunikasi secara sederhana, hanya sebagian saja yang mampu berkomunikasi dengan baik. Dan untuk penderita tunagrahita ringan, mampu berkomunikasi layaknya anak-anak normal. Next. Pendidikan jasmani bagi tunagrahita. Kemampuan motorik pada anak tunagrahita adalah gerak khusus yang menggunakan motorik halus atau fine motorik dan gerak menyeluruh dengan menggunakan otot-otot besar atau gross motor. Sehingga intervensi pembelajaran dapat dilakukan melalui pola gerak dalam permainan sederhana bersifat terapeutik, menurut Delphi tahun 2006. Terapi permainan untuk tunagrahita yang difokuskan pada kemampuan gerak fisik sebaiknya dipilih jenis permainan yang aktif. Aktivitas fisik menitik beratkan pada kebugaran jasmani dan gerak. Contoh permainannya yaitu menirukan gerak binatang, adu punggung, bola gelinding, gerak-gerak lucu, menarik, dan lain-lain. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat.